Tak banyak yang tahu bahwa Selat Bali menyimpan lebih dari sekadar arus deras dan jalur pelayaran padat. Di dasar laut yang tampak tenang itu, ada celah gelap yang tidak pernah disentuh manusia. Para nelayan tua menyebutnya sebagai titik mati, lokasi di mana kompas tidak bekerja, arus laut tak bisa diprediksi, dan sinyal tak pernah sampai. Tapi pemerintah tidak pernah mengakuinya. Hingga KM Jaya Mandiri 8, kapal penyeberangan logistik yang membawa 23 truk dan 57 penumpang, hilang tanpa jejak dalam kabut malam, hanya 9 mil dari pelabuhan Gilimanuk. Kisah ini bukan dimulai dari saat kapal hilang, tapi dari 3 hari sebelumnya, ketika Arman Yusuf, seorang teknisi sonar freelance yang disewa perusahaan pelayaran untuk mengecek jalur elektromagnetik bawah laut, tiba di Ketapang. Ia orang logis, tidak percaya mistis, tapi data yang ia temukan membuatnya merinding. Dalam grafik sonar minggu itu, terdeteksi pusaran air magnetik yang hanya aktif setiap malam pukul 1.33 pukul 1.44, tepat di tengah jalur pelayaran Ketapang, Gilimanuk. Bukan arus laut biasa, tapi gelombang balik, arus dari bawah, seolah ada sesuatu yang menghirup dari dasar. Saat ia memperlihatkan data ini ke operator pelabuhan, mereka hanya menggeleng. Itu bukan buat dibuka, Mas. Sudah dari dulu begitu. Kadang ada kapal yang hilang, kadang muncul lagi, tapi kosong. Arman penasaran. Ia naik ke KM Jaya Mandiri 8 malam itu, menyamar sebagai teknisi darurat. Ia hanya ingin melihat titik itu sendiri. Tapi yang ia temukan, jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Pukul 23.58, kapal meninggalkan dermaga. Angin tenang, gelombang nyaris datar, bulan bulat utuh menggantung di langit. Di radar, jalur bersih. Namun dari kamera inframerah pribadi Arman, terlihat sesuatu di depan. Bayangan hitam besar melintas di bawah permukaan laut, jauh lebih cepat dari kapal manapun. Tapi radar tidak menangkapnya. Pukul 00.40, seorang sopir truk melihat anak kecil berdiri di ujung kapal. Tidak pakai baju, menatap laut. Ia berteriak ke petugas. Tapi saat didekati, tidak ada siapa-siapa. Anak itu hilang. Yang lebih mengerikan, lantai tempat anak itu berdiri basah dan berjejak air garam dari arah dalam. Arman mencatat keanehan berikutnya. Kamera CCTV mati satu persatu, dimulai dari dek bawah ke atas. Seorang ibu hamil mulai pingsan dan berteriak histeris, mengatakan mendengar suara ombak dari dalam dinding kapal. Pukul 1.31, kabut turun cepat. Dalam waktu 2 menit, jarak pandang turun jadi 0. Radio mati. Peta navigasi hanya menunjukkan koordinat yang berputar. Dan tepat pukul 1.33, kapal bergetar seperti ditarik dari bawah. Beberapa truk tergelincir. Lampu kapal berkedip. Dari balik kabut, suara lonceng terdengar, seperti dari kapal lain. Tapi tidak ada kapal lain. Ketika suara lonceng berhenti, muncul bayangan kapal kayu tua berlayar melintang di depan Jaya Mandiri. Kapal itu seperti berasal dari abad ke-18. Catnya terkelupas, layarnya sobek, dan di atasnya berdiri sosok-sosok pucat mengenakan pakaian zaman kolonial. Semua diam, tidak bergerak, tidak berkedip, dan kapal itu menghilang perlahan ke dalam kabut. Arman menyelinap ke ruang mesin dan menemukan hal mustahil. Seluruh sistem navigasi menunjukkan bahwa kapal mereka sedang diam. Tapi dia tahu kapal terus melaju. Pukul 1.39, suara seperti gong besar terdengar dari bawah kapal. Getarannya seperti dari palung. Lalu lantai dek terasa seperti bernafas. Udara makin dingin. Dan laut berubah warna menjadi biru kehitaman, bukan hijau Selat Bali biasa. Seorang anak kecil menjerit. Kapalnya pecah. Ada kepala di air. Kapal tidak benar-benar pecah. Tapi dari sisi kiri, sesuatu muncul. Bukan kapal, tapi tangan besar seperti patung batu, keluar perlahan dari laut, menyentuh badan kapal, dan semua lampu mati gelap. Arman bangun keesokan paginya, terbaring di pantai Lovina, pesisir utara Bali. Ia kedinginan, basah kuyup. Di saku bajunya, ia menemukan handphonenya masih utuh. Dan di dalamnya, satu video tersimpan, yang tak pernah ia ingat merekam. Video itu menunjukkan geladak kapal kosong. Semua penumpang tidak ada. Kamera bergerak sendiri. Dan dari kejauhan, terdengar suara perempuan menyanyikan lagu Bali kuno.
Polisi menyatakan bahwa KM Jaya Mandiri 8 tenggelam akibat cuaca buruk. Tapi warga tahu malam itu langit cerah, dan bangkai kapal tidak pernah ditemukan. Hanya satu korban selamat. Dan malam-malam tertentu, jika kamu menyeberang ke Bali saat kabut turun, kamu bisa melihat bayangan kapal di kejauhan. Kadang terdengar suara lonceng, kadang suara bayi menangis. Dan jika kamu mendengar nama Anjani Laut dibisikkan di telingamu, jangan jawab, jangan lihat ke laut, karena itu artinya kamu dipanggil ikut menyeberang, tapi bukan ke Bali, ke tempat yang tak pernah bernama.